Oke, yang pertama kita akan mencari total pertama carilah nilai A, B, dan C. Nah, kita di sini menggunakan fungsi eksponensial. Maka diketahui responnya itu f x sama dengan A kali B pangkat x tambah C. Lalu kita mempunyai titik-titik. Yang pertama itu 0,4, yang kedua itu 1,7, lalu yang ketiga itu kita mempunyai 2 sama 13 ya. Nah, di sini kita akan menyusun persamaan berdasarkan titik-titik terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan mensubstitusikan titik 0,4 ini. Caranya 0,4 di sini ini x sama dengan 0 ya, dan ini sama dengan 4. Setelah ini kita akan menyusun persamaan yang pertama dulu, yaitu f x-nya berapa? 0 sama dengan a titik b, x-nya berapa? 0 plus c ya, tambah c sama dengan 4. Lalu a dikali 1 tambah c sama dengan 4. Setelah ini a kali 1 itu berarti a ya, kita hapus aja, jadi a tambah c sama dengan 4. Ini untuk persamaan pertama. Lalu kita akan mencari menyusun persamaan yang kedua yang 1.7. Sini x-nya 1 sama 7. Setelah ini langsung saja f ininya 1 ya, sama dengan a kali b pangkat 1 tambah c sama dengan 7. Lalu a kali b tambah c ya, tambah c sama dengan 7. Nah, di sini sudah kelihatan ini berarti persamaan yang kedua. Lalu persamaan yang ketiga ada 13, sini x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 13. Langsung saja berarti f yang dibuat ya, a kali b pangkat 2 tambah c sama dengan 13. Lalu a kali b pangkat 2 tambah c sama dengan 13. Nah, ini berarti persamaan yang ketiga. Lalu kita akan mengeliminasikan variabel c dari persamaan pertama. Kira-kira gimana? Kita tulis saja ya. Persamaan pertama berarti itu kan c ya. Ini kan a tambah c sama dengan 4. Kita eliminasi terlebih dahulu variabel c, maka c sama dengan 4, karena ini ke 1 kita pindahkan sini,
jadi ini persamaan yang keempat. Lalu kita masuk lagi ke untuk menghilangkan variabel, mengeliminasi variabel C dan persamaan 2 dan 3. 2 dan 3. Yang pertama kita akan hilangkan dulu yang ini, C ini. Caranya kita dengan cara 4 kali B plus masukin C-nya ini 4 min A sama dengan 7. Hasilnya maka A dikali B, kita pindahkan 4 ini sini. Jadi sebentar sedikit lagi. Ini berarti 93. Ini persoalan yang keempat. Yang kelima. Oh iya, kita belum sederhanakan. Kita sederhanakan dulu ya. A kali B kurang A sama dengan 3. Jadi kita sederhanakan menjadi A kali B yang kita ubah jadi 1. Ini 1 sama dengan 3. Setelah itu kita akan substitusikan persamaan yang ketiga. Ini yang pertama kedua ya. Yang ketiga. Kita dikali B. Ini pangkat 2 tambah empat min A ya. Masukkan juga yang bersama dengan C. Maka sama dengan ini berapa? 13 ya. Lalu kita A kali B kuadrat. Ini B ini ketemu. A sama dengan ini 4 kurang 13 kurang 4 ya. Jadi 9. Kita sederhanakan lagi. Jadi A B2 ini jadi satu lagi nih. 1 9. Sekarang kita mempunyai 2 persamaan baru. Ini ya. Kita dari sini. Di sini kita akan menghilangkan nilai A ya dari persamaan yang baru kita temukan tadi, yaitu A ya, A kurang B min 1 dengan 3 dengan A B kuadrat min 1 sama dengan 9. Nah, untuk menghilangkan kedua persamaan ini, untuk menghilangkan variabel A dari kedua persamaan ini, kita membaginya. Kita bisa membaginya. Kita bagi dulu A kuadrat min 1 sama dengan 9 per A kurang B min 1 sama dengan 3.
Ini 9/3 jadi kan. Setelah ini kita langsung sederhanakan saja menjadi B2 min 1 per B min 1. Ini 9/3 sama 3. Setelah ini kita menggunakan pengaturan aljabar ya, karena di sini masih ada kuadraturnya. Jadi B min 1 B jadi pas ya, 1 per B min 1 sama dengan 3. Nah, setelah gini kita coret saja B1 nya. Coret saja, jadi yang tersisa hanya B plus 1 sama dengan 3 ya. Yang tersisa hanya B plus 1 sama dengan 3. Jadi sehingga B tambah 1, ini 1 kita pindahin jadi kurang ya, dikurang 1 di sini. Maka hasilnya B sama dengan 2. Nah, di sini kita menemukan B-nya sama dengan 2 ya. Kita masukkan substitusi ke dalam AB min 1. AB min 1 yang tadi. AB min 1 ini untuk mendapatkan nilai A ya. Ini gimana? Jadi maka dari itu A min 1 B-nya jadi 2 ya berarti ya. Jadi A sama dengan dalam kurung B-nya berapa? 2 min 1 sama 3. Setelah ini kita bisa berasumsi bahwa A itu sama dengan 3 ya. Jadi ini kita menemukan A dan B. Kita sudah menemukan A dan B. Lalu kita menentukan juga untuk mencari yang C. Ke dalam persamaan yang pertama ya, yang A sama C sama dengan 4 itu. Oke. Sama C sama dengan 4 berarti di sini A-nya itu 3. A-nya itu 3. A-nya itu 3 tambah C sama dengan 4. Sini kita pindahin aja, jadi ini kurang ya. Jadi 4 kurang 3 berarti C-nya itu 1. Jadi ini jawaban yang pertama sudah beres ya. Kesimpulannya berarti jadi fx itu sama dengan A-nya itu 3 dikali 2x, B-nya 2, C-nya 1 gitu. Nah, yang kedua kita menghitung nilai f-1 dan f3.
Yang pertama kita satu. Untuk F1 tadi eksponennya berapa? Eksponennya 3 kali 2 ya. Sama dengan 3 kali 2 pangkatnya 1 ya, 1 kan. Sama dengan yang 2 yang 1 itu jadi 1/2 ya berarti. Jadi 3 1/2 tambah 1. Setelah gini kita bagi 2 ya. 3 kali 1 3 bagi 2 1,5. Ini jadi 1,5 tambah 1. Ini jadi 2,5 ya. Jadi F1 itu sama dengan 2,5. Lalu kita mencari yang satu lagi F0 ya. Sorry, 0 F3. Kita mencari F3. F3 berarti eksponennya sama ya. 3 kali 2 kan 43 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. 3 hmm, 3 tinggalin kita pecah 2 ya. 2 pangkat 3 itu 4 8 berarti ya. Ini 8 tambah 1 dan 3 kali 8 24 tambah 1 sama 25. Jadi F3 nya sama dengan 25. Yang kedua ya, yang kedua beres. Lalu yang ketiga, carilah bilangan bulat terkecil Z agar Fx lebih besar daripada 1.000.000. Oke, carilah bilangan bulat terkecil Z agar Fz lebih besar 1.000.000 ya. Kita minta mencari Z sehingga Fz lebih besar daripada 1.000.000. Jadi kita menggunakan eksponen lagi. Bentar. Kita menggunakan eksponensial yang jarak 3 kali 2 Z ini. Bukan X lagi, sekarang Z tambah 1 lebih besar daripada 1.000.000. Setelah ini kita bagi dulu. Kita dibagi ya. Lagi kita kurang terlebih dahulu. Jadi 1.000.000 kurangi 1. Ini jadi gak ada nanti satunya. Jadi 3 kali 2 Z lebih besar dari ini tadi udah dikurang 1 ya karena ini. Jadi 99,9. Setelah gini kita bagi dengan 3 ya. Biar tidak hilang. Jadi sini aja. Jadi 2 pangkat Z lebih besar dari 999,999 per 3. Jadi yang di hasilnya sama di 3. Berarti 3,333. Setelah ini kita mengambil logaritma dari basis 2 ya. Maka jadi Z lebih besar dari log logaritma 2 ya. 333. Kita cari dulu berapa ya.
kalkulator sebentar, agak pusing nih. Jadi oh 8 konvert 38. Konvert 8. Terus kita ini udah dapat ya. Jadi kita mencari lagi nilai yang benar-benar besar. Kenapa begini? Z itu 9, Z itu sama dengan 9 ya. Kalau dibuatkan. Kita coba dengan berapa ya? 19 kali ya. Kita coba dengan 19. F19 ya. Sorry. F19. 3 kali 2 pangkat 19 berarti tambah 1. Nah, itu salah nih, jadi yang kecil. Sama dengan 3 dikali 2, 4. 19 itu oh, 524288 tambah 1. Terus kita kali lagi, ini dikali agak panjang juga ya. Jadi ini berapa ya? Kita kali dulu sebentar. Jadi hasilnya itu 1.000.000 berapa? 1.572.864 bentar ya, 1 tambah 1 aja ini jadi 1,572.864 855. Nah, kita udah ketemu ya, dia lebih besar daripada 9 tadi ya, 9 tadi ya, ke juta lah. Jadi bilangan Z, jadi bilangan bulat yang memenuhi nilai FZ itu adalah 19 ya, berarti Z itu 19. Ya udah. Lalu yang keempat, kelihatan yang keempat itu cari bilangan bulat terbesar agar fx lebih kecil dari 1000,1. Oke. Kita menggunakan eksponen aja ya. Jadi 3,2 Z tambah 1 lebih kecil 1,001. Sudah ini kita kurangi lagi. Ini berarti 1, berarti 1000 kali sekian, jadi 1000 lah. Jadi 1000 tapi ketemu 1000 terus kita bagi lagi 3 ya. Jadi di sini ada 2 Z lebih kecil 1000 bagi 3 dengan 3 3 333,33. Setelah itu kita pakai log 2 lagi karena ini 2 ya. Jadi Z lebih kecil dari log 2 3. Kita hitung logaritmanya dulu sebentar biar cepat. Jadi hasilnya itu Z 98,38. Nah, sini bulatkan saja ini jadi 8 ya. Jadi Z sama dengan 8 begitu.
Udah beres. Untuk soal pertama kita sudah beres ya. Lalu kita akan mengerjakan soal yang kedua, yaitu fungsi logaritma ya. Nanti saya akan tampilin di sini. Untuk soal pertama yaitu ditentukan nilai f0 dan f1 jika ada. Oke, menentukan nilai f0, menentukan nilai f0 dan f1 dan f1. Yang pertama itu f0 ya, f0. Kita sudah mengetahui kalau misalkan fungsi logaritma itu tidak terdefinisi untuk x lebih kecil sama dengan 0. Jadi f0 ini tidak terdefinisi. Jadi f0 ini tidak ada. Jadi tidak ada. Tidak ada. Lalu kita mencari f1. F1 untuk logaritma kita tahu bahwa logaritma dari 1 untuk semua basis A. Jadi kalau misalkan selain 1 ini adalah 0. Jadi F1 itu F1 sama dengan log A. Kombinasi yang satu jadi A. Log A 1 sama dengan 0. Dan yang satu sudah ketemu berarti ada, dan yang F0 tidak ada. Nah yang kedua, soal yang kedua itu carikan titik nilai X ya. Carikan titik nilai X yang menghasilkan nilai fx sama dengan 1. Nah, kita mencari nilai fx sama dengan 1 ya. Nah, terus dulu f dan kurung x sama dengan 1. Kita mencari nilai x untuk persamaan log a ya, berarti kita mau persamaan log a x sama dengan 1. Nah, ini dari definisi logaritma kita dapat menuliskannya sebagai x sama dengan a 1 sama dengan a. Jadi nilai yang menghasilkan fx sama dengan 1 ini adalah a. Jadi x adalah a. Lalu yang ketiga, menentukan nilai a ya. Untuk menentukan nilai a, kita perlu mengacu pada grafik. Jika grafik menunjukkan bahwa f2 sama dengan 1, ada grafiknya ini, maka kita bisa menuliskan log a dan kurung 2 sama dengan 1. Karena kita tahu ya, f2 itu 1 di grafiknya. Nah, kita menyelesaikan persamaan ini, kita akan mendapatkan A1 sama dengan 2. Jadi, kita mendapatkan A itu sama dengan 2. Lalu yang terakhir, yang keempat, menentukan domain dari fungsi fx ya. Kita juga sudah mengetahui kalau misalkan fungsi logaritma itu hanya terdefinisi untuk nilai x lebih besar daripada 0. Oleh karena itu, domain dari fungsi fx adalah, jadi domain dari fungsi fx ini, domain dari fungsi fx ini adalah 0 tak terhingga. Sudah. Jadi untuk itu saja untuk pengerjaan kuis CLO sub 1. Mohon maaf bila ada
kesalahan dalam penulisan maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.